Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Marilah kita mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Di awal ibadah ini marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Siapa yang Setia. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau Hakim yang adil dan Hakim yang agung. Di saat ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan anugerahkan hikmat, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 20 ayat 4b sampai 5 berkata begini. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Saudara-saudara, tema renungan hari ini, hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang sangat inspiratif dari John Calvin, yaitu "The blood of the martyr is the seed of the church." Darah para martir adalah benih bagi gereja. Dalam kesaksian Alkitab dan catatan sejarah gereja, ada beberapa martir yang familiar di telinga kita, yaitu sebagian besar murid-murid Yesus mati martir. Rasul Stefanus, Rasul Paulus, tokoh gereja mula-mula seperti Ignatius dari Antioquia dan Polikarpus dari Smyrna. Mereka adalah martir-martir yang mati karena keberanian dan keteguhan iman dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, kita merenungkan suatu kitab yang unik dengan ciri khas gaya bahasa yang dipenuhi dengan penglihatan, bahasa simbolik, angka-angka, dan bahasa kiasan yang tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Renungan ini menjelaskan bahwa ada penghiburan bagi setiap orang percaya, bahwa kematian mereka tidak sia-sia dan bukanlah akhir. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan penderitaan dan tantangan, ada penghiburan dan jaminan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang setia di dalam Tuhan. Ada beberapa kata kiasan yang penting dipahami supaya kita dapat memahami dengan benar renungan ini. Yang pertama, kata binatang. Dalam kitab Wahyu ada 2 binatang merujuk pada binatang pertama. Wahyu pasal 13, kita bisa melihat di perikop tersebut ada penjelasan soal binatang pertama dan binatang yang kedua. Gambaran kekuasaan politik yang bengis dan bersifat antikristus.
Ahli biblika Simon Kistemaker itu bermakna pada kuasa antikristus, di mana ada Kaisar Domitianus, tapi juga bermakna tentang pemerintahan sepanjang sejarah yang menjadi antikristus. Yang berikutnya ada kata patung. Ini merupakan simbol penyembahan palsu. Yang berikutnya ada frase tanda pada dahi dan tangan. Tidak boleh dipahami harfiah karena ini simbol kesetiaan pada kuasa dari binatang. Dahi mewakili pikiran dan keyakinan. Tangan mewakili perbuatan dan tindakan. Yang selanjutnya ada frase masa 1000 tahun. Ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan premilenial, kerajaan 1000 tahun ini dipahami secara harfiah, bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Kedua, ada pandangan postmilenial, kerajaan 1000 tahun itu tidak dipahami secara harfiah, bahwa istilah 1000 tahun itu merupakan simbol dari waktu yang sangat panjang, dan dalam waktu yang sangat panjang itu, Tuhan Yesus bertakhta dari sorga dan dengan kuasa Roh Kudus-Nya menggerakkan gereja. Dan yang ketiga, ada pandangan amilenial, memandang bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak terjadi nanti seperti dalam pandangan premilenial dan postmilenial, melainkan itu sedang terjadi sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa yang panjang antara kedatangan Kristus pertama dan kedatangannya kembali. Pandangan amilenial ini yang disetujui secara umum oleh kalangan gereja Protestan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini hendak memberikan motivasi firman. Yang pertama, keteguhan iman dan keberanian para martir. Memotivasi kita jangan takut memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus, sekalipun ada resiko yang mengerikan. Ada satu kalimat yang sungguh menyentuh hati dari John Calvin. Seekor anjing akan menggonggong apabila tuannya diserang. Bagaimana mungkin kita tetap diam jika melihat Injil dan kebenarannya diserang? Dan yang kedua, memotivasi supaya kita tetaplah setia kepada Kristus dan jangan sampai kehilangan iman percaya kita. Orang percaya mungkin akan mengalami penderitaan di dunia ini, tetapi satu hal yang pasti, ada jaminan hidup kekal oleh Kristus. Dan yang ketiga, di akhir khotbah ini ada kalimat, ada 1000 Allah lain di dunia ini, tapi hanya ada satu Allah yang pantas dan layak kita sembah, yaitu Allah yang kita kenal lewat Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus memberitakan tentang kuasa dan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan renungan harian keluarga ini. Tuhan pasti berkati mereka bersama keluarga masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini dengan diakhiri doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saudara-saudara sudah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.